kematian tidak wajar seorang pengunjung kafe di pusat kota Jakarta menyentak warga ibu kota sebab begitu mudahnya nyawa terenggut di ruang publik. Inilah Cafe Olivier yang bertempat di Grand Indonesia Mall, Jalan Tamrin, Jakarta. Tempatnya tak jauh dari Bundaran HI yang menjadi jantung kota Jakarta. Nama Cafe Olivier mendadak tenar seantero Indonesia karena seorang pengunjung bernama Mirna tewas setelah minum kopi khas Vietnam di kafe tersebut. Peristiwa ini terjadi Rabu 6 Januari lalu. Saat itu korban berada di Cafe Olivier bersama dua rekannya, Hani dan Jessica. Polda Metro Jaya melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier Senin lalu. Dari prarekonstruksi yang dihadiri Hani dan Jessica itu diketahui, Jessica datang 40 menit lebih awal dari Mirna dan Hani. Ia memesan 3 minuman untuk dirinya, Hani dan Mirna. Hani dan Mirna yang datang kemudian, Mirna duduk di tengah diapit Hani dan Jessica. Setelah meminum kopi khas Vietnam, Mirna pingsan dengan mulut berbusa. Pelayan restoran membawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. 1 jam setelah itu, Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Polda Metro Jaya sempat menyebut ada kandungan racun mematikan jenis sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Diduga salah satu dari 6 sampel, 1 sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida. Ya. Nah, ini sekarang belum tahu karena masih dalam proses pengecekan secara laboratoris. Namun belakangan polisi meralatnya. Kombes Pol Krisnamurti menyebut ada zat korotif yang masuk ke lambung Mirna. Jatuhnya korban jiwa di ruang publik Jakarta harus menjadi perhatian serius. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan pihak-pihak yang saat itu bersama Wayan Mirna saat minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat telah diperiksa oleh polisi, namun polisi belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan. Menerka siapa-siapanya yang di TKP, yang ada di sana, yang memesan minum, yang menemani. Selain Jessica dan Hani, ada semua di BAP, semua ditanya, semua diperiksa. Ownernya Oliver, Pak? Sudah, langsung kami periksa ownernya, manajernya, saya langsung. Ya, siapa lagi? Orang tua, keluarga, suami, yang di TKP, yang nanti menyentuh kemana-mana juga kami akan periksa. Indikasi diracuni oleh sianida sejauh ini seperti apa, Pak? Nanti pada waktunya ya, gitu. Pak, tapi Pemirsa, kematian Wayan Mirna setelah menyeruput kopi di Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan terkait betulkah ini pembunuhan, betulkah yang menyebabkan kematian Wayan Mirna adalah sianida, dan siapa yang paling mungkin meracun sang korban. Keterangan polisi yang berubah terkait zat korosif yang ada di minuman korban juga patut dipertanyakan. Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga masih menunggu Pak Irjen Pol Anton Carlian, Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang nantinya akan bergabung bersama kami. Dan kami sudah juga mencoba, pemirsa, untuk mengundang pihak Cafe Olivier untuk memberikan pernyataan terkait kronologi kejadian versi mereka. Namun pihak Cafe Olivier belum mau memberikan keterangan apapun. Saya akan ke Mas Reza terlebih dahulu sambil kita menunggu Pak Anton. Anda menyatakan di media, Anda menyatakan bahwa hal ini, kejadian ini, tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Ya, orang dan biasa. Pelaku jauh atau tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang semeja dengan Wayan Mirna. Kenapa bisa begitu? Poin pertama terkait dengan bahwa saya menduga kuat pelaku bukanlah orang aman. Pelaku adalah orang yang membubuhkan racun itu. Bukan orang umum begitu. Bukan orang biasa seperti kita gitu ya. Nah, kenapa saya berpikiran demikian? Karena begini, kalau kita sepakat bahwa pelaku kejahatan dalam hal ini adalah orang yang rasional, maka dia harus mempertimbangkan berbagai macam unsur. Unsur yang relevan kita perbincangkan sekarang adalah unsur sumber daya atau resources. Prinsip sumber daya bagi seorang pelaku kejahatan adalah dia harus memilih sumber daya kejahatan, alat, instrumen atau apapun itu
yang bisa menyelesaikan kejahatan itu secepat mungkin, mudah didapat, dan tersamar sedemikian rupa. Prinsip-prinsip ini menurut saya tidak terpenuhi dalam kasus ini. Ini maksudnya sianidanya terlalu sulit didapat oleh orang biasa, oleh betul. orang awam. Karena tadi saya katakan, sianida itu bukan racun atau bukan zat kimia yang bisa kita dapat di warung dengan semudah atau sesuka hati, tapi merupakan zat yang sangat spesifik dengan daya yang sangat mematikan. Teman-teman toksikologi yang bisa menjelaskan itu panjang lebar. Tapi yang ingin saya katakan adalah harus orang dengan profesi tertentu, dengan latar belakang tertentu, sehingga dia memiliki akses istimewa, dia memiliki otorisasi luar biasa, dia memiliki sumber daya lebih untuk mendapatkan zat yang mematikan ini. Oke, Mas Reza, Anda juga mengatakan bahwa tidak mungkin yang melakukan adalah orang yang semeja dengan Wayan Mirna. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika seorang melakukan kejahatan, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan melakukan serangan kejahatan itu secara frontal atau secara sembunyi. Secara frontal misalnya adalah perampokan, perkosaan, penodongan dan seterusnya, di mana seorang pelaku kejahatan siap untuk berhadap-hadapan dengan korbannya, menyaksikan bagaimana korban mengalami viktimisasi, mengalami penderitaan dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian ada orang yang memiliki aksi kejahatan dengan menggunakan racun? Itu pertanda bahwa dia sesungguhnya tidak ingin berhadap-hadapan secara frontal dengan korbannya. Dia tidak ingin menyaksikan bagaimana korban mengalami penderitaan atau mengalami viktimisasi langsung di hadapan mata dia. Bahkan dia ingin menghindar sejauh-jauhnya dari proses hukum. Kecenderungannya berarti memasukkan racun kemudian kabur. Dengan demikian si pelaku, saya katakan tadi, orang yang membubuhkan racun ini dugaan saya bukanlah orang yang berada di meja tersebut. Karena bertentangan dengan asumsi-asumsi itu tadi. Baik, saya akan ke Pak Anton sekarang. Pak Anton sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Reza. Salam Tibrata. Baik, Pak Anton, polisi awalnya menyatakan ada kandungan sianida, namun kemudian diralat begitu bahwa belum tentu ini kandungannya adalah sianida. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Anton? Memang betul, di awal kita menduga adanya sianida, tetapi setelah berkonsultasi dengan ahli forensik dan lapor kami, jenisnya itu harus kita rumuskan dahulu, sehingga kita bisa tahu persis ini jenis toksikologi apa yang ada di dalam minuman tersebut. Ini artinya, dan sampai saat ini zat sianida belum disimpulkan, tapi yang ada memang zat korosif yang bersifat membunuh, begitu Pak Anton ya? Iya, betul sekali. Karena dari hasil lab sementara bahwa memang ada zat asing yang masuk dan ususnya itu ada luka, begitu kan. Nah, cuman lukanya itu apakah luka lama atau luka baru, ini masih dalam tahap diskusi kami dan tim ahli kami. Polisi menyampaikan korban tidak memiliki riwayat sakit lambung, Pak Anton. Masih kita dalami dari hasil rekam jejak patologi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini pun juga kami belum bisa menyimpulkan secara tergesa-gesa apakah yang bersangkutan itu pernah punya riwayat sakit tersebut atau tidak. Jadi kami masih menunggu hasil dari tim dokter-dokter kami tentang kasus ini. Pak Anton, ini kabarnya polisi sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Betul seperti itu, Pak Anton? Memang kita masih sementara ini masih dalam penyelidikan, belum kepada penyidikan. Karena kalau ke penyidikan itu sudah ada yang diduga sebagai tersangka. Sementara walaupun kami dalam tanda petik sudah ada beberapa yang mungkin akan sebagai calon suspek, tetapi kita pun juga masih mengumpulkan alat bukti sehingga nanti adanya satu keterkaitan antara satu bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Terutama di dalam masalah ini kita pun juga masih menganalisa apakah ini alamiah ataukah ini adalah kematian yang tidak wajar. Dan apabila ada kematian yang tidak wajar pun juga, kita pun juga harus mengetahui biasanya dalam sebuah pembunuhan itu ada sebuah motif. Baik.
Makanya motif apa yang terjadi, sehingga di sini keluarga pun juga kita periksa dengan intensif, rekan-rekannya juga kita periksa dengan intensif, siapa tahu ada riwayat-riwayat yang mendukung peristiwa ini. Saya ingin kembali ke Mas Reza. Mas Reza, dengan efek mematikan yang begitu cepat, kejang-kejang, kemudian mengeluarkan busa dan 1 jam kemudian meninggal, Anda melihat yang paling mungkin adalah zat apa? Dari sekian banyak mata kuliah yang saya coba ambil terkait dengan fisiologi atau toksikologi macam ini, ada 2 kemungkinan, satu arsenik dan yang kedua adalah cyanida. Tapi apapun itu, kita tentu bersepakat ini efek mematikannya sedemikian dahsyat karena mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tempo yang sangat cepat. Nah, tapi muncul justru pertanyaan, apakah benar yang bersangkutan itu diracun dengan menggunakan zat yang sedemikian mematikan? Dengan segala hormat kita tentu berduka, siapapun korbannya nyawa sama nilainya. Tetapi dengan segala hormat sekali lagi, karena korban menurut saya bukanlah orang yang menduduki jabatan strategis, yang barangkali menyimpan sekian banyak rahasia negara. Saya pertanyakan, apakah sungguh-sungguh ada orang yang ingin menghabisi korban dengan menggunakan zat yang sedemikian mematikan? Yang tadi saya katakan sangat sulit untuk didapat sesungguhnya oleh masyarakat biasa. Mungkin motif asmara, motif warisan, atau motif apapun? Kenapa harus menggunakan zat yang sedemikian sulit didapat? Kemungkinan ada 2. Satu, karena yang bersangkutan alias si pembunuh ini memang sudah terbiasa dengan zat tersebut dan memiliki akses untuk mendapatkan zat tersebut. Atau yang kedua, ini sebuah spekulasi lain bahwa mereka kemungkinan ini salah sasaran. Ada kemungkinan salah sasaran? Saya mengkhawatirkan demikian. Tentu saja teman-teman kepolisian harus melakukan investigasi. Karena sekali lagi, dengan segala hormat, jangan salah tafsir. Tidak sebanding antara upaya atau modus pembunuhan ini, kalau ini dianggap sebagai pembunuhan, dengan status korban ini. Yang menurut saya orang biasa. Extra effort, usaha untuk menghabisi korban menurut saya terlalu berlebihan. Saya ingin beralih ke Pak Anton lagi. Pak Anton, polisi sudah menggeledah rumah salah satu teman dari korban, begitu, bernama Jessica. Ini adalah orang yang memesankan kopi dan juga membayar kopi. Barang bukti apa yang diamankan oleh polisi, Pak? Sementara kita masih mengumpulkan barang-barang bukti dan kita belum bisa mengumumkan secara terbuka. Insya Allah mungkin besok, lusa akan kita umumkan kira-kira apa. Karena tetap walaupun bagaimana kita menganut ajas praduga tak bersalah. Baik. Tapi seberapa jauh korelasi antara barang yang disita dengan penemuan titik terang, Pak, terkait kasus ini? Itu mungkin menyangkut kepada motif-motif dan hubungan dengan korban. Apakah ada hubungan-hubungan bisnis atau hubungan-hubungan tertentu, itu yang kita dalami. Karena dalam setiap pembunuhan selalu terselip satu motif yang jelas. Apakah Anda melihat dengan apa yang disampaikan Pak Anton, semua kemungkinan dibuka? Apakah Anda tetap akan pada pendapat Anda bahwa ini adalah bisa saja merupakan kasus ketidaksengajaan, salah sasaran? Bisa saja demikian, karena tadi saya katakan dengan segala hormat, korban bukanlah orang dengan status sosial ekonomi yang menurut saya luar biasa. Barangkali mirip dengan kita, bukan orang yang menempati posisi strategis, yang menyimpan rahasia negara sedemikian besar, yang kemudian harus dihabisi dalam tempo sedemikian cepat dengan instrumen alias zat kimia yang sangat-sangat sulit untuk didapat. Nah, harap diingat di garis bawahi, ini bukan merupakan, kalaulah ini merupakan sebuah pembunuhan, ini bukan merupakan pembunuhan yang baik. Tanda petik. Apa yang ingin saya katakan? Pembunuhan dengan menggunakan zat cyanida, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Cyanida lebih banyak digunakan untuk bunuh diri ketimbang untuk pembunuhan sesungguhnya. Kendati demikian, cyanida untuk bunuh diri pun jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi ketika kemudian ada orang yang memutuskan untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan cyanida, Anda ini memang cyanida, maka menurut saya itu sebuah pilihan yang salah. Mudah-mudahan mempermudah teman-teman di kepolisian untuk menyibak siapa pelakunya. Maka dia harus mempertimbangkan berbagai macam unsur. Unsur yang relevan kita perbincangkan sekarang adalah unsur sumber daya atau resources. Prinsip sumber daya bagi seorang pelaku kejahatan adalah dia harus memilih sumber daya kejahatan, alat, instrumen atau apapun itu yang bisa menyelesaikan kejahatan itu secepat mungkin, mudah didapat, dan tersamar sedemikian rupa. Prinsip-prinsip ini menurut saya tidak terpenuhi dalam kasus ini.
Ini maksudnya sianidanya terlalu sulit didapat ya, oleh orang biasa, oleh betul. orang awam. Karena tadi saya katakan, sianida itu bukan racun atau bukan zat kimia yang bisa kita dapat di warung dengan semudah atau sesuka hati, tapi merupakan zat yang sangat spesifik dengan daya yang sangat mematikan. Teman-teman toksikologi yang bisa menjelaskan itu panjang lebar. Tapi yang ingin saya katakan adalah harus orang dengan profesi tertentu, dengan latar belakang tertentu, sehingga dia memiliki akses istimewa, dia memiliki otorisasi luar biasa, dia memiliki sumber daya lebih untuk mendapatkan zat yang mematikan ini. Oke, Mas Reza, Anda juga mengatakan bahwa tidak mungkin yang melakukan adalah orang yang semeja dengan Wayan Mirna. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika seorang melakukan kejahatan, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan melakukan serangan kejahatan itu secara frontal atau secara sembunyi. Secara frontal misalnya adalah perampokan, perkosaan, penodongan dan seterusnya, di mana seorang pelaku kejahatan siap untuk berhadap-hadapan dengan korbannya, menyaksikan bagaimana korban mengalami viktimisasi, mengalami penderitaan dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian ada orang yang memiliki aksi kejahatan dengan menggunakan racun? Itu pertanda bahwa dia sesungguhnya tidak ingin berhadap-hadapan secara frontal dengan korbannya. Dia tidak ingin menyaksikan bagaimana korban mengalami penderitaan atau mengalami viktimisasi langsung di hadapan mata dia. Bahkan dia ingin menghindar sejauh-jauhnya dari proses hukum. Kecenderungannya berarti memasukkan racun kemudian kabur. Dengan demikian si pelaku, saya katakan tadi, orang yang membubuhkan racun ini, dugaan saya bukanlah orang yang berada di meja tersebut. Karena bertentangan dengan asumsi-asumsi itu tadi. Baik, saya akan ke Pak Anton sekarang. Pak Anton sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas Reza, salam Tibrata. Baik, Pak Anton, polisi awalnya menyatakan ada kandungan sianida, namun kemudian diralat begitu bahwa belum tentu ini kandungannya adalah sianida. Apa yang sebenarnya terjadi? Kematian tidak wajar seorang pengunjung kafe di pusat kota Jakarta menyentak warga ibu kota sebab begitu mudahnya nyawa terenggut di ruang publik. Inilah Cafe Olivier yang bertempat di Grand Indonesia Mall, Jalan Tamrin, Jakarta. Tempatnya tak jauh dari Bundaran HI yang menjadi jantung kota Jakarta. Nama Cafe Olivier mendadak tenar seantero Indonesia karena seorang pengunjung bernama Mirna tewas setelah minum kopi khas Vietnam di kafe tersebut. Peristiwa ini terjadi Rabu 6 Januari lalu. Saat itu korban berada di Cafe Olivier bersama dua rekannya, Hani dan Jessica. Polda Metro Jaya melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier Senin lalu. Dari prarekonstruksi yang dihadiri Hani dan Jessica itu diketahui Jessica datang 40 menit lebih awal dari Mirna dan Hani. Ia memesan 3 minuman untuk dirinya, Hani dan Mirna. Hani dan Mirna yang datang kemudian, Mirna duduk di tengah diapit Hani dan Jessica. Setelah meminum kopi khas Vietnam, Mirna pingsan dengan mulut berbusa. Pelayan restoran membawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. 1 jam setelah itu, Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Polda Metro Jaya sempat menyebut ada kandungan racun mematikan jenis sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Diduga salah satu dari 6 sampel, 1 sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida. Ya. Nah, ini sekarang belum tahu karena masih dalam proses pengecekan secara laboratoris. Namun belakangan polisi meralatnya. Kombes Pol Krisnamurti menyebut ada zat korotif yang masuk ke lambung Mirna. Jatuhnya korban jiwa di ruang publik Jakarta harus menjadi perhatian serius. Pemirsa, Polda Metro Terkaitan antara satu bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Terutama di dalam masalah ini kita pun juga masih menganalisa apakah ini alamiah ataukah ini adalah kematian yang tidak wajar. Dan apabila ada kematian yang tidak wajar pun juga, kita pun juga harus mengetahui biasanya dalam sebuah pembunuhan itu ada sebuah motif. Baik. Makanya motif apa yang terjadi, sehingga di sini keluarga pun juga kita periksa dengan intensif, rekan-rekannya juga kita periksa dengan intensif. Siapa tahu ada riwayat-riwayat yang mendukung peristiwa ini.
Saya ingin kembali ke Mas Reza. Mas Reza, dengan efek mematikan yang begitu cepat, kejang-kejang, kemudian mengeluarkan busa dan 1 jam kemudian meninggal, Anda melihat yang paling mungkin adalah zat apa? Dari sekian banyak mata kuliah yang saya coba ambil terkait dengan fisiologi atau toksikologi macam ini, ada 2 kemungkinan, satu arsenik dan yang kedua adalah cyanida. Tapi apapun itu, kita tentu bersepakat ini efek mematikannya sedemikian dahsyat karena mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tempo yang sangat cepat. Nah, tapi muncul justru pertanyaan, apakah benar yang bersangkutan itu diracun dengan menggunakan zat yang sedemikian mematikan? Dengan segala hormat kita tentu berduka, siapapun korbannya nyawa sama nilainya. Tetapi dengan segala hormat sekali lagi, karena korban menurut saya bukanlah orang yang menduduki jabatan strategis, yang barangkali menyimpan sekian banyak rahasia negara. Saya pertanyakan, apakah sungguh-sungguh ada orang yang ingin menghabisi korban dengan menggunakan zat yang sedemikian mematikan? Yang tadi saya katakan sangat sulit untuk didapat sesungguhnya oleh masyarakat biasa. Mungkin motif asmara, motif warisan, atau motif apapun? Kenapa harus menggunakan zat yang sedemikian sulit didapat? Kemungkinan ada 2. Satu, karena yang bersangkutan alias si pembunuh ini memang sudah terbiasa dengan zat tersebut dan memiliki akses untuk mendapatkan zat tersebut. Atau yang kedua, ini sebuah spekulasi lain, bahwa mereka kemungkinan ini salah sasaran. Ada kemungkinan salah sasaran? Saya mengkhawatirkan demikian. Tentu saja teman-teman kepolisian harus melakukan investigasi. Karena sekali lagi, dengan segala hormat, jangan salah tafsir. Tidak sebanding antara upaya atau modus pembunuhan ini, kalau ini dianggap sebagai pembunuhan, dengan status korban ini. Baik. Yang menurut Berjaya memastikan pihak-pihak yang saat itu bersama Wayan Mirna saat minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat telah diperiksa oleh polisi, namun polisi belum bisa menyampaikan hasil penyelidikan. Menerka siapa-siapanya yang di TKP, yang ada di sana, yang memesan minum, yang menemani. Selain Jessica dan Hani, Ada semua di BAP, semua ditanya, semua diperiksa. ownernya Oliver, Pak. Sudah, langsung kami periksa ownernya, manajernya saya langsung, ya siapa lagi, orang tua, keluarga, suami, yang di TKP, yang nanti menyentuh kemana-mana juga kami akan periksa. Indikasi diracuni oleh cyanida sejauh ini seperti apa, Pak? Nanti pada waktunya ya, itu. Pemirsa, kematian Wayan Mirna setelah menyeruput kopi di Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan terkait betulkah ini pembunuhan, betulkah yang menyebabkan kematian Wayan Mirna adalah cyanida, dan siapa yang paling mungkin meracun sang korban. Keterangan polisi yang berubah terkait zat korosif yang ada di minuman korban juga patut dipertanyakan. Kita akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga masih menunggu Pak Irjen Pol Anton Karlian, Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang nantinya akan bergabung bersama kami. Dan kami sudah juga mencoba, pemirsa, untuk mengundang pihak Cafe Olivier untuk memberikan pernyataan terkait kronologi kejadian versi mereka. Namun pihak Cafe Olivier belum mau memberikan keterangan apapun. Saya akan ke Mas Reza terlebih dahulu sambil kita menunggu Pak Anton. Anda menyatakan di media, Anda menyatakan bahwa hal ini, kejadian ini, tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Ya, orang dan biasa. Pelaku jauh atau tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang semeja dengan Wayan Mirna. Kenapa bisa begitu? Poin pertama terkait dengan bahwa saya menduga kuat pelaku bukanlah orang aman. Pelaku adalah orang yang membubuhkan racun itu. Bukan orang umum begitu. Bukan ya? orang biasa seperti kita gitu ya. Nah, kenapa saya berpikiran demikian? Karena begini, kalau kita sepakat bahwa pelaku kejahatan dalam hal ini adalah orang yang rasional. Di Pak Anton. Memang betul di awal kita menduga adanya cyanida, tetapi setelah berkonsultasi dengan ahli forensik dan lapor kami, jenisnya itu harus kita rumuskan dahulu sehingga kita bisa tahu persis ini jenis toksikologi apa yang ada di dalam minuman tersebut. Ini artinya, dan sampai saat ini zat cyanida belum disimpulkan, tapi yang ada memang zat korosif yang bersifat membunuh, begitu Pak Anton ya? Iya, betul sekali. Karena dari hasil lab sementara bahwa memang ada zat asing yang masuk dan ususnya itu ada luka, begitu kan. Nah, cuman lukanya itu apakah luka lama atau luka baru, ini masih dalam tahap diskusi kami dan tim ahli kami.
Polisi menyampaikan korban tidak memiliki riwayat sakit lambung, Pak Anton. Masih kita dalami dari hasil rekam jejak patologi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini pun juga kami belum bisa menyimpulkan secara tergesa-gesa apakah yang bersangkutan itu pernah punya riwayat sakit tersebut atau tidak. Jadi kami masih menunggu hasil dari tim dokter-dokter kami tentang kasus ini. Pak Anton, ini kabarnya polisi sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Betul seperti itu, Pak Anton? Memang kita masih sementara ini masih dalam penyelidikan, belum kepada penyidikan. Karena kalau ke penyidikan itu sudah ada yang diduga sebagai tersangka. Sementara walaupun kami dalam tanda petik sudah ada beberapa yang mungkin akan sebagai calon suspek, tetapi kita pun juga masih mengumpulkan alat bukti sehingga nanti adanya satu